kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami telah memuji-puji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka itu sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian sabda. Bersabda dan maha tinggi Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda dan firman. Karena firman itu bagi terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan kami siap untuk diisi oleh firman. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah hamba-Mu berkata-kata oleh firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar selalu senantiasa firman yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari yang kita siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama. Amin. Terima kasih. Saya rasa tadi saya pikir hidup. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Memang benar seperti pujian berkata tadi, itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan Bapak Ibu, kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, Dia datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus pelanggaran dan dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Inilah kita bangganya sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Kita yang diberikan Tuhan keselamatan itu telah dekat kepadanya. Apa saja yang kita minta Bapak Ibu, kalau kita diam dan duduk di kaki Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, percayalah, semua apa yang kita butuhkan Tuhan akan mengetahuinya. Karena Tuhan menciptakan kita karena Dia Maha Tahu. Amin. Amin. Inilah kita Bapak Ibu, di sini kita hadir, puji Tuhan. Ini semua oleh berkat anugerah Tuhan. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Coba kita akan ambil dari Matius 7 ya. Dari Matius 7. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Di sini ada 5 ayat. Jadi saya yang baca yang ganjil, saudaraku yang genap, nanti kita ayat 11-nya bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita semua dapat berkatnya. Amin. 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 Oke, saya coba akan baca Matius 7 ayat 7 sampai 11. Oke. Bisa dapat Bapak Ibu? Amin. Karena LCD kita masih apa? Masih belum muncul. Jadi kita tunggu sebentar ya, biar kita mungkin sebagian ada yang apa. Tapi begini saja, nanti di LCD bisa kita apa? Kita lihat kemudian. Saya akan baca yang ganjilnya. Matius 7 ayat 7. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 1, 2, ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 1, 2, ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bersama-sama 1, 2, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah Tuhan kita. Dia yang begitu baiknya telah memberikan kita keselamatan. Tuhan juga mengatakan apa saja yang kita minta, apa saja yang kita butuhkan, Tuhan akan menggenapinya kalau kita duduk dan diam di dalam firman Tuhan. Amin. Tetapi kalau saudara jauh daripada Tuhan, kalau saudara keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, apa
firman Tuhan berkata, bukan berkat yang datang, tetapi sebaliknya, yaitu kutuk yang datang. Kalau kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita boleh melihat kasat mata bagaimana orang-orang di luar, enggak di dalam Tuhan kok diberkati, kok banyak itu ininya. Bapak Ibu, yang paling utama dan yang berharga di hidup kita bukan harta, bukan berkat, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Inilah keselamatan yang sangat berharga bagi kita. Kalau hanya uang, harta, itu kita bisa rasakan paling lama Bapak Ibu 80 tahun, 70, 80 itu pun sudah bonus. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau kekayaan yang kekal yang kita minta dari Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliunan tahun, tetapi apa kata firman Tuhan? Forever, selama-lamanya. Amin. Amin. Inilah kita kalau bersandar kepada Tuhan. Tuhan sudah jamin keselamatan bagi kita, asal kita setia mengikut Tuhan. Amin. Maukah kita setia mengikut Tuhan? Haleluya. Haleluya. Saya pun ingin setia sampai akhir hidup saya, seperti Rasul Paulus berkata, saya mau ingin sampai garis akhir atau garis finish, sampai umur hidup saya selalu di dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau hanya di dunia ini saja kita berharap kepada Tuhan, kitalah paling malang di antara manusia. Kenapa? Kekekalan itulah target utama kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan mengatakan, berbahagialah kita yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan, kalau kita selalu duduk dan diam bersama Tuhan. Jangan Bapak Ibu keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan. Ilah-ilah zaman sekarang ini kita sudah tahu, banyak pengajaran-pengajaran palsu, banyak nabi-nabi palsu yang keluar. Mungkin saudara Bapak Ibu sudah melihat di YouTube bagaimana ada menatakan Nabi 26, ada Nabi 25. Itu apa Bapak Ibu? Memang itu sudah nubuatan ya. Kita sudah tahu menjelang akhir zaman, menjelang zaman akhir akan timbul penyesat-penyesat. Itulah mereka mengajarkan Yesus Kristus katanya bukan Tuhan, padahal Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan seperti, aku adalah Tuhan dan Guru, atau Guru dan Tuhan, karena ada muridnya yang berkata. Jadi, dan juga apa, Thomas bagaimana katanya, ya Tuhan dan ya Allahku. Apakah Yesus menolak dikatakan Tuhan, dikatakan Allah? Tidak, karena dia memang Tuhan dan Guru. Dia Allah karena dia datang dari surga. Dia mengambil rupa seorang manusia. Ada itu nanti dibaca di 1 Yohanes 1 ayat 14. Dia firman itu karena Yesus itu sebagai anak manusia. Kalau sebenarnya firman itu adalah Allah, ya, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Itu ada Yohanes 1 ayat 14. Jadi kita bukan itu tema kita. Pada hari ini tema kita ialah hal pengabulan doa. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita sudah diperdamaikan dengan Elohim atau Allah itu. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain, hanya Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia, maka kita diselamatkan oleh kematiannya di kayu salib. Jadi kita yang sudah menerima keselamatan sudah dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita ingat dahulu Adam dan Hawa, waktu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bersahut-sahutan dengan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan, tetapi setelah dosa, jatuh mereka dalam dosa, maka perpisahan terjadi antara Allah dengan Adam dan Hawa, sehingga mereka ada di bumi dan kitalah keturunan-keturunan Adam. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua kutuk-kutuk dosa atau kutuk-kutuk keturunan itu sudah diputuskan di atas kayu salib. Kenapa?
Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Inilah Yesus Kristus mencabut kutuk-kutuk dosa atau kutuk-kutuk keturunan atau dosa waris. Inilah yang dikatakan dia mencabut dosa itu. Maka kita sekarang berdoa pun tidak melalui imam, tidak melalui pendeta, tidak melalui apa, kita sendiri sudah bisa bersekutu, berhubungan atau leadership kepada Yesus Kristus itu apabila kita mengakui dia Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Inilah kita Bapak Ibu. Oke, saya akan baca sekali lagi. Firman Tuhan berkata, karena setiap orang yang meminta menerima. Contohnya, kenapa dikatakan begitu? Karena ini firman Tuhan. Yesus berkata kepada semua orang, atau dalam firman-Nya, siapa saudara, baik saya, baik saudara, kalau datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, percayalah, kita dekat dengan Tuhan. Apa saja Bapak Ibu minta akan diberikan kepadamu. Tetapi itu jangan kita menganggap apa saja yang kita minta seterus diberikan. Tidak, bukan itu artinya. Artinya apa yang kebutuhanmu, anakmu tidak punya uang untuk sekolah, Tuhan akan datang memberikan berkat-berkat itu. Saya alami Bapak Ibu. Saya sudah alami. Tuhan memberikan orang-orang kedar. Kita tahu ya orang kedar ya. Orang-orang nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada Yesus. Mereka datang kepada apa yang terjadi kepada saya. Mereka membawa, mungkin ini istri saya dan orang tua saya ada di sini. Ini buktinya. Tahun 2003 Bapak Ibu, mereka saya kan tergeletak, tidak apa. Saya pulih itu total itu hampir 2 tahun Bapak Ibu. Tetapi karena apa? Ini orang tua saya di sini, mereka begitu khawatirnya melihat saya. Kenapa? Saya sebagai tulang punggung keluarga. Jadi saya jatuh sakit. Istri saya sedang berbadan 2. Mungkin sebagian sudah ada tadi. Tapi itulah orang-orang kedar diberikan Tuhan untuk datang. Ada bawa beras, ada bawa uang Bapak Ibu, ada bawa ikan. Saya kalau melihat itu menangis saya Bapak Ibu. Menangis kenapa? Bukan seiman saya yang datang kepada Tuhan untuk memberikan makanan minuman itu atau berkat itu. Tidak. Tetapi orang kedar diantarkan Tuhan datang berbondong-bondong atau berapa orang datang ke rumah yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Itu. Inilah saya teringat Bapak Ibu apa dikatakan begini. Setiap orang yang meminta akan mendapat. Ya. Setiap orang yang meminta atau setiap orang pintu akan diketok, pintu akan dibukakan baginya. Jadi saya ingat Elia. Elia itu apa? Kita tahu Nabi Elia itu nabi besar. Bagaimana Nabi Elia itu di waktu kelaparan terjadi di Kanaan, apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sungai Kerit. Kita sudah mungkin tahu sebagian. Di Sungai Kerit bagaimana? Karena dia meminta 3,5 tahun jangan turun hujan. Tuhan mengabulkan, tetapi Tuhan memelihara Elia. Maka pagi sore Bapak Ibu, burung gagak diberikan Tuhan, diantarkan Tuhan memberikan roti dan daging kepada Elia dan minumnya dari Sungai Kerit. Amin. Inilah yang saya ingat saya saudaraku. Jadi itulah satu yang saya katakan itu, kalau kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Amin. Jangan khawatir Bapak Ibu, bersandarlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Apa saja yang Bapak butuhkan, Tuhan akan memberikannya. Percayalah, karena itu sudah janji Tuhan kepada kita. Jadi saya akan coba baca di Yesaya 55 ayat 6 Bapak Ibu. Apa dikatakan di sana? Yesaya 55 ayat 6. Apa dikatakan di situ? Satu ayat sama-sama kita baca ya. 1, 2 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama
Ia dekat. Amin. Amin. Inilah Tuhan kita. Kalau kita berseru kepadanya, percayalah, kalau kita yang dekat dengan Tuhan, itu makanya saya katakan tadi, bersandarlah kepada Tuhan, duduk dan diamlah di kaki Tuhan, jauhkan segala akar kejahatan, jauhkan dari tangan Bapak Ibu, tetapi lakukanlah Taurat Tuhan siang dan malam, renungkan itu. Maka firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya, kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan oleh Kristus kepada Elohim atau Allah itu, jangan khawatir Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan kita, Tuhan tahu. Bapak Ibu, langkah kita keluar ini saja Tuhan mengetahui. Jangankan untuk besok atau hari-hari berikutnya, tidak. Dari sini saja Tuhan tahu akan keluar apa yang terjadi buat kita. Jadi buat apa kita pusing-pusing masalah perkara-perkara dunia? Orang Tuhan kok yang sudah menjamin kita. Maka itu dekatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan berkenan kita temui. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, bukan kita Bapak Ibu seperti ini ada di luar sana mengatakan begini. Mungkin Bapak Ibu sudah adalah yang tahu ya, dia berkata firman ini, tetapi tempatnya di Lampu Tua. Bapak mungkin tahu Lampu Tua, kedai warung atau tempat minuman keras. Mereka berkata-kata tentang itu, berargumen. Tetapi tuak di depannya, minuman segala macam, mabuk-mabukan, gitar segala macam, bukan pujian yang dinyanyikan, lisoi-lisoi. Apakah berkenan Tuhan tempat itu? Tidak. Tetapi coba kalau Tuhan dimuliakan, coba kalau Tuhan dipuji-puji di tempat itu, apapun yang dilakukan mereka, singkirkan yang kekejian bagi Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku selama Ia dekat. Karena kita tahu Yesus Kristus dekat kepada kita. Roh Kudus sekarang yang berkuasa atau yang bekerja di dalam dunia ini, karena anak sudah, yaitu Yesus sudah naik ke surga, dan Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Amin. Amin. Percaya Bapak Ibu. Oke, saya akan ambil lagi untuk menguatkan ini semua, karena Tuhan itu berkata di Mazmur 145. Coba kita lihat Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Oke. Apa dikatakan di situ? Bisa ya? Coba saya bacakan. Mazmur 145 ayat 18 berkata demikian. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Maka saya katakan titiknya ada ayat terakhirnya, dalam kesetiaan. Artinya kita tetap duduk di dalam hadirat Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu hanya sejauh doa Bapak Ibu. Berdoa Bapak Ibu saudara dengan roh dan kebenaran, Dia akan datang dan menemui kita melalui Roh Kudusnya, memberikan kita pengertian dan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita khawatir, berserulah kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Tuhan dekat setiap atau kepada kita kalau kita mendekatkan diri kepadanya. Tuhan bukan tidak tahu hati kita itu, apakah kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kita besok jatuh, Tuhan tahu kita besok atau apapun yang keadaan kita. Tetapi intinya mau dan taatlah kepada Tuhan, karena bukan kepandaian, bukan kepintaran yang dicari Tuhan, bukan harta benda yang dicari Tuhan, tetapi apa yang dicari Tuhan? Kesetiaan dalam hati kita kepada Dia. Apakah kita mau datang kepada Dia? Kalau saudara jatuh dalam dosa, kalau saudara tergelincir dalam dosa, segera eksodus Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, back up atau balik berjalan kebenaran firman Tuhan, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni Bapak Ibu saudaraku. Amin. Amin. Percayalah firman Tuhan, karena firman Tuhan ini iya dan amin. Apa saja yang
Tuhan ini, jangan kita berbantah-bantah, tetapi lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan, maka Tuhan akan berkenan kita temui. Amin. Amin. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Jadi coba saya akan ambil ayat 9 tadi, ayat 9 di Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bapak Ibu, saya mau tanya kita kalau anak-anak kita memberikan, meminta roti, ini anak kita yang di dunia ini, anak kita meminta roti, apakah kita memberikan itu ular atau kelinci atau apa, atau ular atau yang berbentuk yang tidak sesuai dengan permintaan kita? Oh tidak, kalau saya tidak, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga tidak mungkin mengatakan itu. Anak kita sudah meminta roti, tetapi kita berikan dia kepada, atau dia meminta ikan atau jajan lah, kita katakan ya jajan. Tak mungkin juga kita bilang begini, minta sama si anu. Orang kita bapaknya, kepada siapa dia meminta? Orang kita orang tuanya. Sedangkan kita yang ada dalam dunia ini saja, Bapak Ibu, tahu membuat yang baik, apalagi Bapak kita di surga, yang sumber segala yang ada. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Percaya saja, apapun kebutuhan kita, anak-anak kita, Tuhan akan menggenapi dan memberikan apa yang kita butuhkan itu. Amin. Amin. Itu saya sudah rasakan, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita juga sudah merasakan itu, tetapi saya ingatkan kembali lagi, bersandarlah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Jangan kita bersandar kepada Tuhan, tetapi kita hari ini kita ke gereja, keluar ke gereja, hilang semua apa yang difirmankan Tuhan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya apa? Itu yang benih yang jatuh di tengah jalan. Jadi dia serius mendengar ini, tetapi setelah itu dia hilang semua. Yang ada di ingatan dia hanya bagaimana teman-teman duniawinya. Jadi datang setan, itulah ibadahnya setan itu. Dia datang menghimpit atau memberikan itu iming-iming dalam pikirannya, sehingga apa yang terjadi? Hilanglah apa yang didengarnya itu di dalam ibadahnya, sehingga dia terkontaminasi lagi. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan hidup dan memberikan pengarahan dan pengertian bagi kita. Hikmat yang daripada Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita kalau kita datang dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan, karena itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jauh itu apa artinya, Bapak Ibu? Kalau kita tidak dekat, ya jauh antara itu. Kalau kita dekat, kita harus melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita jauh, kita akan melawan firman Tuhan ini. Kalau melawan firman Tuhan ini apa? Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebenaran ini, apa yang terjadi? Sebaliknya kan, ya kita akan melakukan kejahatan, kebohongan, pertikaian, percabulan dan segala macam. Itulah hal-hal kedagingan. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita yang di sini Bapak Ibu, kita ini sudah anak-anak Tuhan. Apa saja kita doakan, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar kita, Tuhan mendengar itu Bapak Ibu. Yang intinya kita patuh, taat kepada Tuhan, buang segala akar kejahatan dalam pikiran kita, buang segala kejahatan dalam tingkah laku kita, maka Dia akan berkenan kita temui. Apa saja yang kita butuhkan Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kekayaannya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kan ada firman Tuhan begini, ada orang begini berkata, kalau mendengar ini mungkin di luar sana begini, apa saja yang diminta harus diberikan. Wah,
Kalau gitu saya minta pesawat dong supaya diberikan. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi maksudnya ini apa yang kita butuhkan. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan berikan Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan akan berikan. Tetapi kalau itu untuk poya-poya, untuk menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan itu. Maka dikatakan begini, kenapa dua si A diterima? Kenapa dua saya tidak diterima? Padahal saya sudah berseru-seru siang dan malam. Tetapi apa kata Tuhan? Karena kamu salah berdoa, kamu minta apa untuk memuaskan hawa nafsumu, yaitu artinya untuk kebutuhan-kebutuhan untuk menjauhkan engkau dari Tuhan. Tetapi kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan menghantarkan itu semua. Amin. Amin. Saya contohnya sudah saya katakan tadi, sudah ada contoh yang lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti lah artinya apa itu kalau menjauhkan diri, kalau dekat sama Tuhan. Karena kita mungkin sudah merasakan kebaikan Tuhan itu, yang dahulu kita dari lumpur dosa diselamatkan sehingga kita menjadi anaknya, sehingga kita menjadi ahli warisnya. Itu semua oleh bukan kuat kita, bukan gagah kita, bukan, tetapi itu pemberian Tuhan kepada kita. Apakah kita mau berbuat kejahatan lagi karena sudah diberikan Tuhan keselamatan? Yang dahulu kita bukan umat pilihan, yang dahulu kita bukan umat Allah, yang dahulu kita adalah kenajisan. Karena umat pilihan Tuhan itu hanya bangsa Israel yang 12 suku. Itulah umat pilihan Tuhan. Tetapi kenapa kita sekarang menjadi umat kepunyaan Allah itu sendiri? Itulah pemberian Kristus dengan cuma-cuma di kayu salib. Oleh karena ketegaran tumpukannya umat pilihannya, sehingga terjadilah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Maka itu Bapak Ibu, jangan lagi kita tidak bersyukur kepada Tuhan, jangan lagi kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi marilah datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan kerendahan hati untuk menghampiri Tuhan itu. Maka Dia dapat kita temui. Kalau kita datang dengan iri hati, dengan ketinggian, sampai jungkir balik pun kita Bapak Ibu untuk hadirat Tuhan itu, kita tidak akan dapat. Percayalah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menghampiri Tuhan dengan hati yang remuk, dengan hati merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan setia dan adil. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan kepada kita apapun itu, termasuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak kita. Semua Tuhan cukupkan itu Bapak Ibu. Percaya, jangan khawatir. Intinya patuh dan taat dan setia kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi coba saya akan baca Markus 11 ayat 24. Apa yang dikatakan di situ? Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita dekat dan diam bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di di Markus ya, Markus 11. Markus 11 ayat 24 berkata apa? Coba kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Markus enggak dapat. 24. Markus 11 ayat 24. Coba ya, Markus 11 ayat 24. 24. Ini dia. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita dalam kesetiaan kepada Tuhan, firman Tuhan, iya dan amin. Amin. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dalam doamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Inilah kita yang dekat kepada Tuhan. Percaya saja, jangan ragu-ragu. Orang yang mendua hati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita mandek, artinya mendua hati. Kalau kita mendua hati Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kita akan dimuntahkan. Karena suam-suam kuku tidak ada di dalam Tuhan. Alangkah kita dingin, ya dingin, panas, ya panas. Jangan kita suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kita. Maka itu firman Tuhan berkata pada hari ini, marilah kita dalam kesetiaan,
marilah kita menghampiri Tuhan, marilah kita menginjil Tuhan dan mengiringi Tuhan di dalam kebenaran dan kesetiaan. Amin. Amin. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita, sehingga Tuhan berkenan kita temui. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kata terakhir dari saya, marilah Bapak Ibu datanglah kepada Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang dibiasakan seiman kita, tetapi marilah kita bersama-sama giat dan bersyukur dan bersekutu kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang akan datang. Amin. Amin. Jadi itu saja yang bisa Bapak Ibu saya sampaikan pada hari ini. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mengiringinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Tuhan kita, biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita bangkit Bapak Ibu, biar kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebahagiaan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan, kami harus diam dan duduk di dalam-Mu dan dalam kesetiaan mengikut Engkau ya Tuhan. Karena di dalam Engkau tidak ada yang suam-suam kuku. Kalau kami suam-suam kuku, Engkau akan memuntahkan kami. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau diam di dalam Engkau. Maka itu Tuhan, pulihkanlah hidup kami, persekutuan kami. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi remah bagi kehidupan kami, supaya kami bertindak hati-hati. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Haleluya. Kasih Allah sungguh telah terbukti.